Hey guys, welcome back. Guys, film Dune Part 1 atau bagian pertamanya akhirnya rilis juga. Jadi gua kali ini akan ngebahas alur ceritanya. Yang nggak mau spoiler, ya jangan ditonton ya. Nih film bertaburan bintang-bintang keren, seperti Jason Momoa, Dave Bautista, dan lain-lain. Dune merupakan adaptasi dari novel terlaris tahun 1965 dengan judul yang sama. Film Dune Part 1 ini merupakan seri pertama dari franchise Dune yang dirilis oleh Warner Bros. Picture. Baiklah guys, tanpa berlama-lama, mari gua bahas aja alur ceritanya. Tapi sebelum gua mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang udah, makasih ya. di awal film kita dibawa ke planet Arrakis. Seorang gadis sedang menceritakan mengenai planetnya ini. Planet yang hanya terdiri dari padang pasir. Arrakis memiliki sebuah sumber daya yang sangat langka di Saentro Jagat. Sumber daya ini bernama Spice. Spice merupakan elemen penting dalam perjalanan antariksa. Tanpa Spice, maka perjalanan luar angkasa tidak mungkin dilakukan. Karena keunikannya ini, mereka dijajah oleh bangsa luar bernama Harkonnen selama lebih dari 80 tahun. Penduduk pribumi planet tersebut adalah bangsa Freeman. Bangsa Freeman memberontak berkali-kali terhadap Harkonnen, tapi selalu aja gagal. Tapi pada suatu hari, bangsa Harkonnen hengkang dari Arrakis, pergi meninggalkan tuh planet yang kaya raya, karena perintah dari sang kaisar. Setelah itu guys, kita diperkenalkan sama Paul Atreides. Paul ini merupakan anak dari Duke, sang pemimpin dari keluarga bangsawan Atreides yang tinggal di planet Caladan. Paul terlihat sedang sarapan sama ibunya. Dia disuruh bersiap-siap untuk menerima kedatangan utusan dari kaisar. Utusan ini datang untuk menyampaikan mandat penunjukan kepada keluarga Atreides. Keluarga Atreides ditunjuk oleh kaisar untuk menggantikan keluarga Harkonnen dalam mengelola Spice di planet Arrakis. Paul ini ternyata memiliki kekuatan untuk menghipnotis orang dengan suaranya. Kekuatan ini dia dapat dari ibunya. Setelah itu Paul mempelajari mengenai planet Arrakis dan penduduk pribuminya. Dia mengetahui kalau tuh planet sangat panas. Saking panasnya, besi pun bisa meleleh. Hanya bangsa Freeman yang sanggup bertahan di kepanasan tersebut. Dan dia juga mengetahui kalau bangsa Freeman memiliki mata yang berwarna biru, yang mereka dapat karena terekspos Spice yang terlalu lama. Di adegan selanjutnya kita ditunjukkan dengan kedatangan utusan dari kaisar. Mereka disambut oleh keluarga Atreides. Duke, bokapnya Paul, memimpin penyambutan itu bersama para jenderalnya. Sang utusan membacakan titah kaisar yang memerintahkan keluarga Atreides untuk menjadi pengurus dan penanggung jawab di planet Arrakis. Duke pun menjawab bahwa ia dan keluarganya akan mematuhi titah tersebut. Dia pun menandatangani titah itu dengan cincinnya. Setelah seremoni selesai, Paul menghampiri sahabat dan salah satu jenderal Atreides, yaitu Duncan. Dia ingin ikut sama Duncan ke Arrakis duluan, tapi Duncan bilang nggak boleh karena berbahaya. Paul pun menjelaskan kalau dia punya mimpi, kalau Duncan ini akan tewas di sana, dan tanpa dia mimpi itu mungkin akan terjadi. Walaupun mendengar itu, Duncan tetap aja nggak bolehin dia ikut bersama, dan bilang kalau itu hanya mimpi. Karena nggak berhasil memujuk Duncan, si Paul ini mendatangi bokapnya. Dia minta izin untuk diperbolehkan ikut sama Duncan. Jawaban sang ayah pun sama, dia nggak boleh ikut Duncan karena emang berbahaya. Dia akan pergi ke Arrakis beberapa minggu kemudian bersama rombongan lainnya. Ayahnya pun menjelaskan kalau para bangsawan lainnya menghormati keluarga mereka, dan ini membuat si kaisar nggak suka. Sang kaisar menganggap keluarga Atreides ini ancaman bagi dirinya. Makanya dia memberikan tugas ini ke keluarga Atreides untuk mengelola Arrakis. Karena si kaisar tahu kalau Harkonnen pasti tidak akan terima dan bakal pecah peperangan antara Atreides dan Harkonnen. Jadi si kaisar ini punya agenda untuk mengadu domba antara keluarga Atreides dan Harkonnen. Nah, si Duncan ini diutus duluan ke Arrakis untuk menjalani komunikasi dengan penduduk setempat, yaitu Freeman. Ayahnya tahu untuk memenangkan pertempuran itu, mereka butuh dukungan dari bangsa Freeman karena mereka itu memiliki kekuatan gurun yang tidak dimiliki oleh keluarga lain. Di adegan selanjutnya kita melihat Paul yang sedang berlatih. Dia biasa dilatih oleh Duncan, tapi Duncan nggak ada. Gurney menggantikannya. Paul ini lumayan juga bertarung. Dia hampir aja dapat mengalahkan Gurney. Padahal Gurney ini termasuk salah satu jenderal kuat keluarga Atreides.
Selanjutnya kita ke planet Gedis Prime ya guys, planet asal keluarga Harkonnen. Raban melaporkan bahwa semua prajurit dan personil telah keluar dari Arrakis. Dia juga sebel kenapa Kaisar memberikan Arrakis ke Atreides. Baron menjawab dengan bilang, tenang aja, semuanya sudah diatur oleh Kaisar. Kembali ke Caladan, Ibu Paul ini berasal dari suku Bene Gesserit, suku yang memiliki kemampuan supranatural. Ibunya Paul bernama Jessica, meminta Paul untuk bertemu dengan kepala suku bernama Mother Helen untuk mengetahui kemampuan Paul. Paul pun bertemu sama Mother Helen. Dia disuruh memasukkan tangannya ke dalam kotak. Setelah memasukkan tangannya, Paul dilarang mencabutnya. Jika dia mencabutnya, maka dia akan ditusuk lehernya oleh jarum beracun. Paul kemudian merasa kesakitan yang sangat luar biasa dan gak bisa dia cabut tangannya tersebut. Karena gak ada pilihan lain, dia pun bertahan sekuat tenaga. Dan akhirnya guys, dia bisa menahan kesakitan itu dan menyatu dengannya. Mother Helen pun menyuruh Paul untuk mencabut kembali tangannya dan mengatakan kalau dia hampir saja gagal. Setelah Mother Helen pergi, Paul nanya ke ibunya, apa maksud semua ini? Apakah dia yang dimaksud dengan The One? Orang yang ditunggu-tunggu yang akan menjadi penyelamat alam semesta ini. Jessica hanya diam dan berharap kalau anak ini adalah The One tersebut. Nah guys, hari keberangkatan rombongan ke planet Arrakis dimulai ya. Barang-barang telah diangkut ke kapal. Rombongan pun akhirnya berangkat semua. Mereka pun telah tiba di Arrakis. Keluarga Atreides keluar dari pesawat beserta pasukannya. Di luar mereka disambut oleh penduduk pribumi, pasukan Atreides, dan seorang mentat bernama Hawat. Mentat ini bukan manusia ya guys, tapi lebih mirip ke robot atau android. Dalam perjalanan menuju kota, terlihat seluruh bangunan di kota telah dilindungi oleh pintu besi untuk menahan panas matahari. Kemudian kita melihat Duke yang sedang mengatur strategi dengan Gurney. Kemudian salah satu staf memperingatkan mereka kalau matahari udah mulai panas, jendela harus ditutup. Paul kemudian mengetahui kalau di gurun Arrakis ada binatang ganas yaitu sandworm atau ulat gurun. Panjangnya sampai 400 meter. Untuk menghindari ulat raksasa ini, mereka harus berjalan tanpa irama agar terdengar seperti gerakan pasir. Gerakan ini ditemukan oleh bangsa Fremen. Kita kembali ke planet Gidi Prime. Di sini kita melihat Mother Helena sedang bertemu dengan Baron dari Harkonnen. Mereka sedang merencanakan penyerangan ke Arrakis. Mother Helena yang merupakan penasihat Kaisar mengatakan kalau Kaisar akan membantu keluarga Harkonnen dengan pasukan elitnya. Baron mengatakan penyerangan ini akan mulus terjadi karena di Arrakis tidak ada satelit. Jadi para keluarga bangsawan lain tidak akan mengetahui peristiwa pembantaian terhadap Atreides. Sedangkan di Arrakis, keluarga Atreides dan para stafnya sedang meeting. Dalam rapat itu diketahui kalau peralatan panen spice sudah pada rusak. Alat-alat yang ditinggalkan oleh Harkonnen udah pada usang dan kebanyakan udah disabotase. Duke dan yang lainnya pun langsung menuju lokasi untuk melihat sendiri. Setelah tiba di lokasi, mereka pun ingin melihat situasi panen tersebut dan sekalian menemui pejabat transisi yang ditunjuk oleh Kaisar, yaitu Dr. Lid. Karena keadaan ini harus dilaporkan ke pejabat tersebut agar tidak menimbulkan masalah. Sebelum mereka pergi, Duncan telah kembali dari misinya. Paul senang sekali melihat ini. Duncan pun melaporkan hasilnya. Dia telah tinggal bersama bangsa Fremen di bawah tanah. Salah satu kepala suku Fremen bersedia untuk datang dan bertemu dengan Duke. Kepala suku Fremen itu pun masuk ruangan. Dia bernama Stilgar. Setelah tiba, dia langsung meludah ke lantai di hadapan Duke. Para pengawal langsung ingin menghabisinya, tapi dicegah oleh Duncan. Karena meludah itu merupakan penghormatan tertinggi bagi bangsa Fremen. Duncan pun membalas dengan meludah, diikuti oleh Duke. Duke kemudian bilang kalau dia ini bukan keluarga Harkonnen, jadi dia tidak akan semena-mena di Arrakis. Dan jika ada yang dibutuhkan oleh Fremen, tinggal bilang aja. Tapi Stilgar bilang kalau mereka tidak butuh apa-apa dari orang luar. Jadi orang luar juga jangan coba-coba mencari lokasi pemukiman mereka di mana. Setelah itu Stilgar pergi. Hawat bilang perlu waktu untuk mendapatkan kepercayaan dan bantuan dari Fremen. Keesokan harinya, rombongan telah siap untuk pergi ke lokasi panen spice. Mereka bertemu dengan Dr. Lid, utusan dari Kaisar. Dr. Lid ini ternyata berasal dari bangsa Fremen. Dia akan memeriksa baju yang dikenakan oleh rombongan. Nih baju adalah rancangan Fremen dan tahan terhadap panas.
Keringat dan kencing kita akan didaur ulang di dalam baju dan diberikan kembali ke kita untuk diminum. Asli, kalau dipikir-pikir jijik juga ya guys. Ketika Dr. Lid meneliti pakaian Paul, dia kaget. Ternyata si Paul ini seperti udah pernah pakai tuh kostum. Cara pakainya bener banget. Dr. Lid mikir dalam hati, awas-awas dia ini emang the one yang sedang disebut-sebut oleh bangsa Freeman. Mereka pun berangkat menuju tempat panen yang berada di daerah Ulat Gurun. Mereka mengamati mobil panen yang sedang melakukan kerjaannya. Tiba-tiba mereka melihat ada tanda kalau sang ulat gurun udah mendeteksi keberadaan mobil panen tersebut. Dia datang ke arah tuh mobil. Melihat tanda-tanda kedatangan sang ulat, mobil panen menghubungi kapal pengangkutnya untuk mengangkutnya ke udara agar selamat. Kapal pengangkut datang dan mencoba mengangkat tuh mobil. Tapi guys, salah satu jangkarnya rusak, jadi nggak bisa diangkat. Melihat itu, Duke menyuruh pesawatnya dan pesawat yang lain untuk turun ke bawah dan mengevakuasi orang-orang yang ada di dalam mobil panen. Para kru mobil panen pun masuk ke dalam pesawat. Paul masih ketinggalan dan belum naik. Dia sedang mengalami halusinasi di luar. Gurney terpaksa keluar lagi untuk menyadarkan Paul dan mereka berdua berlari ke pesawat. Paul dan Gurney hampir aja tidak selamat dan tertelan oleh mulut sang ulat. Setelah sampai markas, Duke marah banget sama Paul. Setelah itu, Duke menghampiri Dr. Lid dan mengatakan kalau kejadian ini harus dilaporkan ke Kaisar, bahwa peralatan mereka udah pada rusak dan banyak disabotase, jadi jadwal panen akan tertunda. Tapi Dr. Lid bilang kalau tugas dia bukan untuk melaporkan hal tersebut. Setelah itu, kita dibawa ke planet Salusa Secundus. Nih planet merupakan planet tempat tentara kekaisaran berada. Para tentara elit kekaisaran ini bernama Sardaukar. Mereka sedang dipersiapkan untuk membantu keluarga Harkonnen membasmi keluarga Atreides. Kemudian kita melihat Paul yang sedang diperiksa oleh dokter keluarga, yaitu Dr. Yueh. Dr. Yueh bilang kalau Paul ini sangat sensitif, sehingga pengaruh spice bisa langsung membuatnya berhalusinasi. Setelah itu Dr. Yueh pergi. Paul mengatakan kalau dia tidak berhalusinasi. Dia mendapat penampakan apa yang akan terjadi. Dia juga mengetahui kalau ibunya ini sedang hamil lagi. Ibunya kaget, kok dia bisa tahu padahal dia baru hamil beberapa minggu. Setelah itu Jennifer langsung menemui Duke dan ingin menceritakan kejadian ini ke dia. Tapi Duke nggak mau dengar, dia hanya minta tolong kalau terjadi apa-apa, apakah dia dan sukunya mau melindungi anak mereka. Jennifer bilang kenapa ngomong begini sih? Dan kemudian dia meminta Duke untuk istirahat. Tiba-tiba guys, ada seseorang yang menghabisi penjaga di luar. Orang tersebut kemudian menurunkan pelindung kota. Duke yang tertidur menyadari ada sesuatu yang terjadi. Dia kemudian bangun dan melihat keluar. Setelah itu dia menghubungi para pengawalnya, tapi nggak ada yang jawab. Dia kemudian dibius oleh orang tersebut dari belakang. Orang tersebut ternyata adalah Dr. Yueh guys. Dr. Yueh minta maaf ke Duke. Dia terpaksa melakukan ini karena istrinya ditawan oleh Baron. Dan dia butuh Duke untuk ditukar dengan istrinya. Dr. Yueh memberikan gas beracun ke dalam gigi Duke. Dia bilang gunakan gas ini nanti untuk menghabisi Baron. Dia juga mengambil cincin Duke untuk diberikan ke Paul. Sedangkan di tempat lain, seorang penjaga membaukan Gurney. Gurney dan para pasukan Atreides langsung berhamburan keluar. Mereka melihat kapal Harkonnen telah tiba. Semua langsung berlari ke pos masing-masing. Penyerangan dari Harkonnen telah dimulai. Mereka semua terpaksa melawan dalam keadaan belum siap guys. Pesawat-pesawat mereka belum sempat tinggal landas. Udah habis diledakkan oleh pesawat Harkonnen. Mereka terpaksa melawan hanya di darat, karena udara telah dikuasai oleh Harkonnen. Sebagian pasukan Harkonnen pun sudah tiba di depan istana Atreides. Para pengawal istana yang belum sempat memakai pakaian tempur lengkap menghadapi serangan Harkonnen dengan peralatan seadanya. Mereka melawan dengan gagahnya. Tapi guys, ternyata Sardaukar, pasukan elit Kaisar, telah tiba di lokasi dan berada di belakang mereka. Jadi itu pengawal dihajar dari depan dan belakang. Robohlah mereka semua. Dan Ken yang masih berada di istana melawan para penyusup. Dia kemudian ke kamar Paul dan mengetahui kalau Paul udah nggak ada. Kemudian dia keluar dan merampas pesawat milik Harkonnen. Dari pemandangan ini kita bisa melihat kalau kota telah dikuasai oleh Harkonnen. Paul ternyata udah ditahan oleh prajurit Harkonnen dan berada di dalam pesawat. Di dalam pesawat, Jennifer menyuruh Paul untuk menggunakan kekuatan hipnotisnya kepada penjaga.
Dia pun melakukannya. Sang penjaga terhipnotis dan membuka tutup mulut Jennifer. Jennifer kemudian ikut menghipnotis yang lain. Mereka berdua pun terlepas dari ikatan dan berhasil kabur dari pesawat. Istana telah direbut oleh Harkonnen. Duke terlihat masih dalam pengaruh bius. Dr. Yue pun bilang kalau dia sudah melakukan apa yang telah diminta. Oleh sebab itu, dia minta istrinya dikembalikan. Baron pun menghampirinya, bukan memberikan istrinya, dia malah menghabisi Dr. Yue. Setelah itu, Baron menghampiri Duke. Dia udah bangga kalau dia udah menang dan bilang kalau keturunan Duke udah habis semuanya. Karena kesal mendengar itu, Duke menggigit gigi beracun yang ditaruh oleh Dr. Yue dan menyemprotkannya ke arah Baron. Seluruh orang sekitar situ pada keracunan dan tewas. Tapi si Baron ternyata selamat karena dia ngambang. Setelah itu kita melihat Duncan yang pergi ke tempat Dr. Diet berada. Dia meminta Dr. Diet untuk mengabari keluarga bangsawan lainnya kalau mereka ini telah dikhianati oleh Kaisar. Tapi Dr. Diet bilang kalau dia nggak akan bicara apa-apa, karena dia telah diperintahkan oleh Kaisar untuk diam. Paul dan ibunya yang sedang bersembunyi di sebuah kemah di gurun mendapatkan penampakan kalau dia sedang bertarung sengit melawan para Sardaukar. Dia sepertinya bertarung pakai gaya Freeman dan mengalami kemenangan. Setelah beberapa lama, mereka pun keluar dari kemah yang terkubur di dalam pasir. Duncan yang mencari Paul berhasil menemukan mereka. Di dalam pesawat, Duncan menjelaskan kalau seluruh planet telah jatuh. Sardaukar ikut terlibat. Dr. Lid membawa mereka bersembunyi di sebuah bangunan terlantar. Paul meminta tolong ke Dr. Lid untuk melaporkan ini ke seluruh warga bangsawan lainnya, bahwa Kaisar telah mengkhianati mereka. Hanya dengan bergabungnya seluruh warga bangsawan, mereka dapat mengalahkan kekaisaran ini. Di luar bangunan, para Sardaukar telah tiba di lokasi dan langsung masuk. Mereka dihadang oleh para prajurit Freeman, tapi para prajurit nggak kuat melawan jumlah yang besar. Mengetahui ini, Duncan pergi keluar dan mencoba melawan Sardaukar sendirian. Dia mengunci pintu agar Paul dan yang lain bisa kabur. Duncan melawan dengan gigih. Dia berhasil merobohkan banyak Sardaukar, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Dia pun roboh. Tapi kemudian bangkit lagi melawan, dan akhirnya roboh lagi. Luar biasa semangat Duncan ini. Karena pengorbanan Duncan, Paul dan yang lain berhasil kabur. Dr. Lid berpisah dengan Paul dan ibunya. Dia akan pergi untuk melaporkan peristiwa ini ke keluarga yang lain. Paul disuruh naik pesawat dan pergi mencari Freeman. Paul pun naik pesawat tersebut dan kabur. Di udara, mereka dikejar oleh pesawat Harkonnen. Para pesawat Harkonnen menembakkan rudal ke arah mereka. Untuk menghindari rudal tersebut, Paul terpaksa memasuki badai pasir. Sedangkan Dr. Lid berhasil dihabisi oleh Sardaukar sebelum dia memberitahukan berita ini kepada yang lain. Tapi Dr. Lid nggak tewas begitu aja guys. Dia memanggil ulat gurun untuk menghabisi para Sardaukar lainnya. Kembali ke Paul. Dia sudah kewalahan menyetir dalam badai pasir dan kapalnya pun mau hancur. Dia kemudian mendapat ilham untuk mematikan mesin dan melepas kendali pesawat. Dia pun melakukan itu dan pesawat meluncur dengan sendirinya mengikuti arah angin. Baron yang sedang memulihkan luka didatangi oleh Raban. Dia mengatakan kalau anak Duke udah dipastikan tewas karena dia udah memasuki badai pasir dan tak ada orang yang pernah selamat di dalam badai pasir tersebut. Nah guys, setelah terombang-ambing lama di dalam badai, Paul kemudian menyalakan mesinnya lagi dan berhasil mendarat. Mereka pun berlari bergegas ke bebatuan karena itu adalah daerah ulat pasir. Setelah sampai di bebatuan, mereka berdua memakai pakaian Freeman supaya mereka bisa bertahan di udara yang cukup panas tersebut. Setelah siap, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari suku Freeman. Mereka tidak mengetahui kalau suku Freeman telah mengintai mereka dari kejauhan. Mereka berdua mengarungi padang pasir di malam hari, tapi tidak boleh berjalan seperti biasanya guys. Mereka harus berjalan tanpa irama atau gaya jalan Freeman agar tidak dideteksi oleh ulat pasir raksasa. Setelah perjalanan yang melelahkan, Paul sepertinya menginjak sesuatu. Dia kemudian tahu kalau suara itu telah mengundang ulat pasir untuk datang. Dia dan ibunya berlari sekencang-kencangnya menuju bebatuan. Mereka berdua pun selamat dan sempat melihat wujud dari sang ulat. Gede amat coy. Di bebatuan tersebut, mereka langsung disambut oleh beberapa orang Freeman di atas bukit. Paul mengenali salah satu dari mereka, yaitu Stilgar. Paul dan Jennifer minta pertolongan Stilgar, tapi pasukan yang lain menolak dan bilang udah dihabisin aja dan diambil airnya.
Mereka pun bertarung. Paul lari ke arah atas untuk mengambil posisi menembak, sedangkan Jennifer berhasil mengalahkan Stilgar. Stilgar pun kagum dan bilang akan melindungi mereka. Sedangkan Paul kaget, ternyata di belakangnya ada seorang cewek yang udah siap menghabisinya dari tadi kalau cewek tersebut mau. Setelah itu mereka pun bersiap-siap untuk berangkat. Tapi salah satu dari mereka, yaitu James, tidak setuju. Dia bilang kalau Stilgar bukan pemimpin lagi karena udah kalah sama seorang wanita. Jadi dia menantang sang pemenang untuk berduel 1 lawan 1. Tapi karena perempuan tidak boleh ditantang, maka harus diwakili. Yang wakili ya tentu aja adalah Paul. Paul pun diberikan sebuah pisau oleh cewek yang tadi di atas bukit. Pertarungan pun dimulai. Mereka mengira Paul ini akan kalah dengan cepat melawan James. Tapi ternyata guys, dia bertarung sangat bagus. Dan beberapa kali dia bisa menghabisi James. Tapi dia nggak mau karena dia belum pernah menghabisi orang. Tapi karena udah nggak ada cara lain untuk menang, dia terpaksa menghabisi James dan menjadi sang pemenang. Paul nggak suka dengan cara ini, karena semua kejadian ini sama dengan apa yang telah dia lihat sebelumnya dalam penampakannya. Jennifer minta tolong ke Stilgar untuk membawanya keluar dari planet ini dan kembali ke Caladan. Tapi Paul nggak mau. Dia bilang kalau dia sudah ditakdirkan di situ bersama para Freeman. Dan dia yakin kalau dia adalah The One yang akan mengalahkan sang kaisar karena memiliki kekuatan gurun. Ya begitu deh guys, akhir cerita dari film ini. Filmnya bersambung ke part 2 ya. Dan mengenai kapan akan rilis part 2-nya, gue belum tahu juga. Karena emang belum diumumkan oleh Warner Bros. Diproduksi aja mungkin belum. Tapi semoga ada part 2 ini. Karena filmnya masih nanggung ya kan. Baiklah guys, dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.